Catherine seputar bermakan tidak tahu guys. Jangan dalam kegiatan bersama Almanda alias alias Magel terbuka dan oleh karena putusan terbuka untuk saudara hari ini kajian hari ini putusan ya. Bagaimana perkembangan pertamanya? Kita tidak bisa menerima kamu ya, sudah ditanyakan anak itu. Tapi kan kemarin katanya sebelum putusan mau diusahakan perdamaian. Gimana kira-kira perkembangan atas perdamaian tersebut? Ini menyampaikan mulia sampai tadi malam kami sudah berupaya dan sudah bertemu dengan ayah dari anak korban. Sudah sempat membicarakan, beliau ingin hadir apabila ada anak korban. Yang kedua, beliau tadinya bersedia untuk membuat surat pernyataan. Namun akhirnya diketahui oleh ibu korban, setelah ini tutup, saya diserang, saya dimaki-maki dan akhirnya tidak terjadi. Demikian yang mulia. Berarti sampai hari ini tidak tercapai perdamaian ya. Atas tindak pidana yang didakwakan kepada saudara ya. Putusan sudah selesai, sudah lengkap semua. Mungkin nanti pada saat pembacaan ada salah ketik, salah ejaan atau salah ketik hanya itu saja nanti. Yang pertama, yang kedua, kalau kita bacakan ketiknya saja dalam arti dakwaan, keterangan saksi, putusan, pledoi semua sudah menempati putusan, tidak perlu kita bacakan lagi. Penuntut umum keberatan? tidak berkata. Terdakwa melalui penasihat hukumnya? Yang itu yang kedua. Dan yang ketiga yang paling penting, menurut majelis hakim ini adalah putusan yang terbaik terhadap saudara. Ya, ini putusan terbaik yang adil menurut majelis hakim terhadap saudara. Tapi adil itu bersifat abstrak. Ya, kalau adil bersifat nyata, adil adalah dengan adanya perdamaian, baik pidana atau pidana, itulah baru keadilan yang sebenarnya. Ya, belum tentu putusan yang terbaik dan adil menurut kami, adil juga menurutmu, dan begitu juga adil terhadap korban melalui penuntut. Ya, terhadap putusan yang nantinya akan kami bacakan masing-masing pihak, baik penuntut umum maupun terdakwa melalui penasihat hukumnya memiliki hak yang sama untuk mengajukan upaya hukum banding atau kasasi. Kita tidak tahu ya, karena langsung dibacakan ya. Banding ataupun kasasi upaya hukumnya terhadap putusan ini kita tidak tahu, tapi masing-masing pihak mempunyai hak yang sama untuk mengajukan upaya hukum tadinya. Ya, itu ya. Itu, dan para media tolong jangan ganggu kami membacakan putusan dengan bis-bisnya. Ya, itu ya. Putusan nomor 359 Yesus 2025 PNJ KPSL mencatat berdasarkan Pengadilan Yang Maha Esa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama melakukan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa Fadel Al-Fadel dan juga Ekalia Fadel lahir di Jakarta 20 tahun tanggal 11 Mei 2004 di Sepanjang Indonesia, tempat tinggal Jalan Depsos 14 nomor 26 dan 008 002 Sanggerahan taruh di agama Islam pekerjaan mahasiswa terdakwa di tanggal 13 Februari 2005 pernikahan dan anak dan sampai wajib sakit tanggal 14 Februari 2025 sampai dengan sekarang terdakwa didampingi penasihat hukum yang Abdul Malik Sarjana Hukum dari kawan-kawan dari kantor Abdul Malik Partner berkedudukan di Jalan Sekolah Negeri 2 kaki 2 KM 01 002 RW 014 di Kelurahan Pondok Kebayoran Lama Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Juni 2025 yang telah menetapkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut
syarat dalam bukti alat bukti yang bersangkutan setelah mendengar keterangan saksi baik tergugat, membaca, ahli, terdakwa serta memperoleh surat barang bukti yang diajukan di persidangan setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang paling umum pada pokoknya menyatakan terdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan dan melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 10 terhadap seorang perempuan anak usia 9 tahun tersebut yaitu pidana kepada terdakwa selama 12 tahun dibuat masa penahanan dan peradilan terdakwa dengan telah perintah terdakwa ditahan dan berdasarkan berbeda pihak oleh terdakwa insiden dalam perbuatan menyatakan barang bukti berikut dalam pasal tersangka bahwa dia membawa kepada anak korban melakukan eksekusi beberapa pemberian di tempat ya setelah dengan pembelaan penasihat terdakwa pada pokoknya menyatakan terdakwa mendukung dan keyakinan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimulai dalam seluruh dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan oleh penuntut tidak membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan oleh penuntut yang tetap memberikan hak terdakwa dalam kemampuan penuntutan dan hak terdakwa atau apabila majelis hakim terdakwa kembali keputusan sekali-kalinya S1 dan bukti dilakukan oleh penasihat terdakwa dari pembelaan yang itu penasihat sampai sampai dilakukan sebagai temuan dan putusan yang sudah diberikan dalam terdakwa setelah mendengar tanggapan pembelaan penasihat terdakwa dan terdakwa yang dari tanggapan maksud terdakwa terhadap tanggapan umum yang pada pokoknya tetap terdakwa yang dipersiapkan dalam umum dakwaan pertama sebagaimana termuat dalam putusan terdakwa sebagai masyarakat dan yang pidana dalam pasal 1 pasal 1 yang merupakan atas nama RI nomor 23 tahun 2002 tentang anak sebagai anak berubah dari nomor RI nomor 17 tahun 2016 tentang perbuatan tertutup dan film RI nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang RI nomor 20 dan tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang dan satu sebagaimana dalam keputusan yang pidana dalam pasal 7 ayat 1 RI nomor 5 tahun 2015 tentang pembunuhan RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana tertutup dan pembunuhan RI nomor 17 tahun 2018 tentang kepada anak dan RI nomor 1 tahun 2016 tentang perlindungan RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan dan atau kedua sebagaimana termuat dalam putusan sebagaimana diajukan pidana dalam pasal 2 yang ada 1 kali pasal 10 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2023 akan tahu dia sebagaimana putusannya dia akan dibacakan dan pidana dan pasal 38 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 1996 tentang berita pidana hukum pidana timbang bahwa ternyata dakwaan terdakwa terdakwa menyatakan sudah mengerti dan merasa diterima menyatakan keberatan memang membuktikan dakwanya meskipun telah mengajukan saksi-saksi yang menurut keterangan itu atau janji pada keterangan sebagai itu satu anak korban termuat dalam putusan yang termudahkan atas keterangan tersebut terdakwa menyatakan dua kita Zani bagaimana dalam putusan yang dibacakan terdapat Muzaidah alias Arok membuat dalam putusan yang terlihat karena data ini berarti alias ini termuat dalam putusan yang dibacakan keberatan seperti Klaudia dalam putusan yang dibacakan bahwa tidak keberatan Unaya alias karena ini sebagaimana termuat dalam putusan Antonio Do M. Baptista sebagaimana temuan dalam putusan yang dibacakan ternyata terdakwa tidak keberatan 50 nama di undang peristiwa SPFM yang memberikan pendapat sebagaimana temuan dalam putusan yang dibacakan dan terdakwa tidak keberatan memang terdakwa mengajukan saksi pidana yang berkaitan dengan semakin Burhan bagi dalam putusan yang akan dibacakan terkait dengan pidana diminta penyerahan sebagai berbeda
termuat dalam putusan yang dibacakan terhadap keberatan Liliana Ekvalen sebagaimana termuat dalam putusan yang dibacakan dan terdakwa tidak keberatan. Idris Salfitri alias Idris Salfitri sebagaimana termuat dalam putusan yang dibacakan dan terdakwa tidak keberatan. Terdakwa juga semua ahli serta Chandra SKMK memberikan pendapat sebagaimana termuat dalam putusan dan sudah dibacakan. Ini nomor terdakwa persidangan atas keterangan sebagaimana termuat dalam putusan dan sudah dibacakan. Timbang bahwa umum mengajukan barang bukti handphone iPhone 14 dan iPhone 13 nomor sebagaimana termuat dalam putusan yang dibacakan di dalam persidangan telah mengajukan secara penuh nomor 12 dari PDIK dari 9 tahun 2024 yang ditandatangani oleh Dr. Yoga S2 SMFM Dokter Spesialis Forensik dan Medico Legal pada bidang layanan forensik Medico Legal dan pemulasaraan jenazah dokter spesialis pidana dan saran pidana dan pusat nasional dokter Cipto Mangunkusumo pada tahun 2022 melakukan pemeriksaan yang disimpulkan sebagaimana termuat dalam putusan dan sudah dibacakan di mahkamah persidangan oleh mahkamah hukum sebagaimana termuat dalam putusan dan tidak dibacakan. Bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan hukum pidana terdakwa dalam pidana yang didakwakan kepadanya yang menimbang bahwa terdakwa dengan dakwaan yang hukumatif, maka majelis hakim lebih lanjut mempertimbangkan dakwaan pertama bagaimana diatur dalam pasal ayat 1 ayat 2 dan pasal ayat 1 Undang-Undang Hakim Nomor 2014 dalam 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan dan Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Hakim Nomor 23 Tahun 2002 tentang yang maksudnya adalah setiap orang yang tidak sengaja melakukan muslihat sebagai kebohongan atau menunjukkan atau menunjukkan orang lain. Menimbang bahwa terhadap unsur bisa dipertimbangkan sebagai unsur setiap orang. Menimbang bahwa unsurnya adalah sebagai satu hukum dalam arti manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan dan didakwa di persidangan pada diduga dalam melakukan suatu perbuatan pidana. Menimbang bahwa di persidangan itu dibuat seorang yang bernama kepada Al-Fadl penyidik alias Fadel yang bebas sebagai bisa pada awal persidangan itu sudah menangkap diuraikan bersama itu dalam dakwaannya sehingga menjadi error dan semangat dan buat mengenai persidangan dalam perkara ini. Menimbang bahwa di atas sakit berpendapat khusus setiap orang dalam hal ini telah memenuhi menurut hukum. Unsur dengan sengaja melakukan persidangan menangkap kebohongan atau menggunakan dalam kehidupan yang atau lain teori sebagaimana termuat dalam putusan dan teori hukum yang telah dibacakan. Hingga bahwasanya majelis hakim akan membuktikan apakah unsur-unsur apakah sub-unsur dapat dibuktikan digunakan dalam fakta hukum dalam persidangan. Hingga berdasarkan keterangan saksi, bicara surat keterangan terdakwa petunjuk dan barang bukti berdasarkan hukum bahwa korban lahir pada tanggal 2 Mei 2007 bahwa anak korban terdakwa dengan hubungan dekat syarat terdakwa korban terdakwa melalui media sosial Instagram dan anak korban yang akan terdakwa terdakwa dan terdakwa menerima masalah tersebut itu anak korban dan terdakwa menjadi rumah tangga sebagai dimiliki 2023 serta korban LDR atau business relationship atau hubungan jarak jauh selama 6 bulan sebelum Indonesia. Bahwa anak korban dan pada kasus di tahun 2023 pada saat terdakwa masih tinggal dan pada saat korban masih tinggal dan bersekolah di Inggris sedangkan terdakwa tinggal di Indonesia. Menimbang bahwa anak korban pertama kali terdakwa pada anak korban di Indonesia pada tahun 2024 di mana saat ini terdakwa bersama dengan kakak
terdakwa yaitu saksi kita, maupun dan saksi diri yang merupakan terdakwa menjadi korban di Bandara Soekarno Hatta. Mingguan melakukan setelah korban kembali ke Indonesia karena dimana korban dengan saksi dan kita berjari dan merupakan korban tidak polis, maka korban tinggal sementara bersama tinggal sementara bersama di apartemen di saksi Lilian Market Mekla Roden di apartemen Lexington bersama dan dan anak korban setelah itu menyewa di apartemen di Park View Sangahan Jakarta Selatan. Bahwa anak korban di dalam hubungan badan dengan terdakwa dilengkapi dan tidak dilakukan yang dapat terdakwa pada korban yang dilakukan dari belakang dan sistem Park View bukan berbagai yang beberapa dua kali melakukan dilakukan terdakwa mengakibatkan anak korban ini. Hingga bahwa terdakwa menunjukkan sikap senang atau korban ini oleh anak korban dan terdakwa saya kita dan kita terdakwa untuk kita keluarga mengetahui lebih lanjut korban anak korban terdakwa dan ibu anak korban tidak menangis terdakwa dan anak korban tidak menggunakan keamanan tersebut ini bahwa anak korban mengalami keadaan yang terjadi dengan anak korban dan terdakwa sehingga anak korban yang terlibat sendiri menghasilkan obat aborsi dan tempat membelinya. Kemudian anak korban membeli obat aborsi tersebut dengan nama sahabat Alexa dan menyuruh saksi Muzayyara alias Aro untuk mengambil serta membeli dengan PS Pride dan saksi Muzayyara alias Aro menyatakan obat pengkuburan tersebut ke anak korban. Oleh anak korban tersebut langsung diambil dan dengan pinjaman PS Pride ambil video call dengan terdakwa. Menimbang bahwa di menit setelah video call tersebut anak korban langsung ke kamar mandi karena merasa belas di perut dan mengeluarkan darah segar dari tenaga anak korban. Kemudian anak korban itu saksi Muzayyara alias Aro membersihkan kamar mandi yang sudah penuh dengan darah. Bahwa saat anak korban merasa lemas dan mengucap menghubungi terdakwa melalui telepon sambil berbicara apakah kita sudah kita bunuh. Menimbang bahwa anak korban kemudian kembali hamil dan melakukan aborsi kedua kalinya dengan obat yang sama. Ini membuat terdakwa mengatakan kepada anak korban bahwa ia ingin serius menjalani hubungan dengan anak korban dan berjanji akan mendekati anak korban. Menimbang beberapa isu waktu mengenai namanya dokter bagaimana terjadi pada pemeriksaan terhadap anak korban berusia 17 tahun 3 bulan di tempat berbeda pada saudara itu tersebut yang menyebabkan dia tanggapan penetrasi lapas di tempatnya terkena COVID kedua payudara tampak gelap dan menebar saat tersebut berdasarkan dari wujud yang berwarna gelap dari kulit sekitarnya dengan baik sesuai dengan tanda keadilan dan pemeriksaan dengan rahim ditemukan oleh rahim tampak hebat yang menunjukkan bahwa terperiksa melahirkan adanya perbedaan pada saudara Anda dan teman-teman juga menentukan bahwa terperiksa penyakit tersebut terkena koleksi pada kontra bahwa kanan memakai dua dari Lima bahwa selama pemeriksaan di atas majelis hakim terdakwa mengetahui bahwa anak korban yang belum berusia 18 tahun memiliki hubungan yang tidak harmonis dengan saksi kita bisa dan anak korban yang ditandai dengan tidak diterima oleh anak korban memberi rumah saksi kita terjadi setelah bila pada bukti Indonesia yang mana setelah kembali di Indonesia terdakwa yang menjadi orang berdekatan dengan anak korban dan terdakwa yang menggantikan sosok ayah maupun ibu bagi korban. Memang bahwa selain itu sebuah terdakwa menunjukkan pula sikap yang sangat mencintai anak korban dengan mengatakan ini serius menjalani hubungan anak korban dan berjanji bahwa akan menikah dengan korban yang menurut pendapat majelis hakim hal tersebut merupakan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan sehingga anak korban terbuai dan mau melakukan perselingkuhannya baik oleh anak korban maupun terdakwa sendiri mengakui bahwa perbuatan tersebut telah dilakukan lebih dari 10 kali yang mengakibatkan anak korban hamil. Bilang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat unsur sengaja melakukan muslihat dan rangkaian kebohongan
melakukan persetubuhan dengannya adalah anak korban telah terpenuhi menurut hukum. Oleh karenanya, terdakwa menyatakan terbukti secara sah meyakinkan melakukan tindak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa dalam dakwaan pertama. Menimbang bahwa yang terdakwa untuk menyebut secara lagi, maka selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua. Dan oleh karena ada kedua secara alternatif, dengan memperhatikan fakta hukum, majelis hakim memilih untuk membuktikan dakwaan kedua alternatif kedua sebagaimana diatur dalam pasal 428 ayat 1 huruf A junto pasal 60 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2003 tentang kesehatan yang usulnya agar setiap orang melakukan aborsi terhadap seorang perempuan dan anak perempuan tersebut. Yang akan dipertimbangkan majelis hakim sebagai berikut untuk setiap orang secara garis mengambil pertimbangan unsur pendakwa satu dan terpenuhi menurut. Yang kedua, melakukan aborsi terhadap seorang perempuan dengan persetujuan perempuan tersebut. Menimbang majelis hakim mengambil pertimbangan unsur pertama. Yang pada intinya bahwa akibat hubungan badan yang berulang kali anak pembalas terdakwa mengakibatkan korban hamil. Menimbang bahwa terdakwa membuka sikap senang saat melakukan korban hamil oleh anak korban yang terdakwa mengakibat kekerasan dan terdakwa takut jika korban terdakwa mengetahui bahwa korban hamil berhubungan dengan anak korban dan anak korban terdakwa dan bukan korban baik sehingga terdakwa anak korban menunjukkan pengambilan tersebut bahwa anak korban memahami keadaan yang terjadi dengan anak korban dan terdakwa sehingga anak korban tahu sendiri informasi aspek aborsi dan tempat memilihnya. Kemudian anak korban memilih obat aborsi tersebut dengan sama-sama reksa dan negosiasi dari Alias Kalong untuk mengambil serta membeli obat dengan merek Sprite. Negosiasi dari Alias Kalong dengan obat pengukur kandungan tersebut anak korban dan mereka anak korban obat tersebut langsung diambil dan diberinya dengan minuman Sprite sampai video call dengan terdakwa dan semakin makin anak korban mengalami sakit perut rasa mulas tidur dan mengeluarkan darah segar di kepala anak korban. Kemudian anak korban duduk bisa dilakukan oleh Salon untuk membersihkan kamar korban tersebut sambil menolak terdakwa lalu kemudian dan berbicara apa Memang bahwa terdakwa sendiri memberikan keterangan mengetahui aborsi pertama dilakukan oleh anak korban pada tanggal 9 Mei 2024 dan aborsi kedua dilakukan pada 2 Juni 2024 yang mana terdakwa tidak mengetahui bagaimana proses aborsi tersebut dilakukan oleh anak korban. Untuk aborsi pertama, terdakwa hanya melihat foto darah yang diberi oleh anak korban kepada terdakwa saja. Untuk aborsi kedua, terdakwa hanya mengetahui setelah sudah keluar dari besar sebesar boneka dan bentuknya sudah bentuk seperti anak bayi. Dan dihubungkan dengan isu sebagaimana telah bacakan pada pertimbangan sebelumnya. Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, majelis hakim berpendapat oleh karena anak korban dan terdakwa hanya pacaran saja tanpa terikat dalam perkawinan yang sah, terdakwa tak mengetahui bahwa anak korban hamil lebih lanjut hubungan anak korban terdakwa dan hubungan anak korban dari sehingga terdakwa menghina korban untuk melakukan perkawinan tersebut dan anak korban itu memahami keadaan tersebut dengan menghina korban menggugurkan kehamilan dan terdakwa itu sendiri juga mengakui telah terjadi 2 kali aborsi pada tanggal 9 Mei 2024 dan Juni 2024. Majelis hakim berpendapat unsur melakukan aborsi terhadap seorang perempuan dengan persetujuan perempuan tersebut yang hal ini telah terpenuhi menurut hukum. Demikian terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah meyakinkan kesalahan pembuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua alternatif kedua. Menimbang bahwa terkait pembelaan penasihat hukum yang menyatakan bahwa bahwasannya terdakwa tidak terbukti secara sah meyakinkan kesalahan pembuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam surat tuntutan sehingga terdakwa memaksa dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Menimbang bahwa untuk membuktikan dari pembelaannya tersebut penasihat
terdakwa tidak telah mengajukan sudah dengan D1 sampai D8. Menimbang bahwa dalam perkara aku apakah pembelaan terdakwa dan penasihat hukumnya dapat diterima atau tidak akan dipertimbangkan sebagai berikut. Menimbang bahwa dalam pembelaannya penasihat hukum terdakwa mendalilkan bahwa perbuatan terdakwa tidak berunsur dengan sengaja melakukan pengosikan rangkaian kebohongan atau menunjukkan akibat kesempatan dengan orang lain. Untuk mempertimbangkan dalil pembelaan penasihat hukum terdakwa tersebut, setelah notaris majelis hakim mengambil alih pertimbangan unsur sebagai unsur pertama, sebagaimana tersebut di atas yang menyebutkan bahwa selain itu perbuatan terdakwa juga boleh sebagai saran kalian korban dengan mengatakan yang serius dari hubungan dengan korban yang terjadi antara kalian korban yang dapat menjadi sebagai alas hubungan muslihat dan serangkaian kebohongan sehingga anak korban terbuat dan melakukan persetubuhan yang baik oleh anak korban terdakwa mengakui bahwa persetubuhan tersebut yang dilakukan oleh anak korban dan terdakwa lebih dari 10 kali yang mengakibatkan anak korban hamil. Kemudian majelis hakim mendapat penasihat hukum tidak beralasan hukum dan haruslah dikesampingkan. Dibahas bahwa di dalam pembelaan penasihat hukum terdakwa mendapatkan pula bahwa terdakwa tidak ada sama sekali bukti menunjukkan bahwa terdakwa telah mengumpulkan atau melakukan aborsi terhadap kehamilan anak korban baik 9 Mei 2024 maupun pada bulan Juli 2024 sebagaimana dilakukan keterangan anak korban di persidangan buat saksi Sendai Jarok. Untuk mempertimbangkan dari penasihat hukum terdakwa tersebut secara notaris pula majelis hakim mengambil alih pertimbangan unsur kedua. Sebagaimana disebut di atas, yang mana terdakwa sendiri mengakui bahwa terdakwa mengetahui aborsi pertama dilakukan oleh anak korban pada tanggal 9 Mei 2024 dan aborsi kedua dilakukan pada bulan Juli 2024, yang mana terdakwa tidak mengetahui bagaimana proses aborsi tersebut dilakukan oleh anak korban. Untuk aborsi pertama, terdakwa hanya melihat foto darah yang dikirimkan anak korban kepada terdakwa saja, dan untuk aborsi kedua terdakwa hanya mengetahui setelah keluar bayi sebesar boneka dan bentuknya sudah tentu seperti anak bayi. Kemudian majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa dalam perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dari dakwaan kedua sebagai orang yang memberikan persetujuan untuk dilakukan aborsi atas persetujuan anak korban tersebut. Menimbang bahwa dengan demikian majelis hakim berpendapat pembelaan terdakwa maupun penasihat hukum terdakwa telah ditolak untuk seluruhnya. Menimbang dari rangkaian pertimbangan hukum di atas, perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang termuat dalam dakwaan 1 dan dalam pasal yang termuat dalam dakwaan kedua. Oleh karena kedua pasal tersebut hukumannya bersifat kumulatif, maka pidana yang ditetapkan terdakwa adalah pidana penjara dan pidana denda. Pedoman rasa keadilan dan kepatutan karena hukuman terhadap terdakwa telah dimulai pada saat terdakwa ditahan maupun diproses dalam penyidikan, dan hukuman sosial telah dialami pula terdakwa dari proses penangkapan maupun proses diajukan ke depan persidangan. Oleh karena terdakwa ditangkap, oleh karena terdakwa yang bersalah, oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka pidana sementara dikurangkan dari pidana yang akan dijatuhkan, dan juga beralasan hukum terdakwa yang terhadap dalam tahanan dalam kegiatan hukuman dalam pengawasan pusat. Menimbang bahwa sebelum majelis hakim menentukan pidana perlu memperhatikan hal yang memberatkan yang meringankan yang ada dalam diri terdakwa. Hal yang memberatkan perbuatan terdakwa dengan norma agama dan kepatutan yang hidup dan tumbuh di tengah masyarakat. Kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa bukan diinisiasi oleh terdakwa, akan tetapi ditutupi dengan kesalahan yang lain. Artinya, aku persetubuhan memenuhi utama kedua aborsi. Itu maksudnya. Ya, terdakwa memanfaatkan keadaan hubungan yang tidak harmonis antara anak korban dengan
saksi dari ibu anak korban dan pendamaian terdakwa anak korban. Keadaan yang meringankan terdakwa belum pernah dihukum. Lima orang terdakwa dinyatakan tindak pidana maka dilibatkan pula bayar biaya perkara. Memperhatikan ketentuan pasal-pasal perundang-undangan yang bersangkutan. Kita akan disebutkannya ya. Presiden alias Farel telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan melakukan persetubuhan dengan anak korban sebagaimana dalam dakwaan pertama dan tindak pidana melakukan aborsi terhadap seorang perempuan dengan persetujuan perempuan tersebut sebagaimana dalam dakwaan kedua alternatif kedua penuntut umum. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 9 tahun dan denda 1 miliar rupiah apabila terdakwa tidak mampu membayarnya diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menetapkan barang bukti 1 buah handphone iPhone 14 dengan nomor handphone sebagaimana termuat dalam putusan dirampas untuk dimusnahkan. 1 buah handphone iPhone 13 dengan nomor handphone sebagaimana termuat dalam putusan dikembalikan kepada saksi anak korban. Membalikan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000. Demikian diputuskan oleh majelis hakim dalam rapat pemusyawaratan pada hari tanggal 29 September 2025 oleh majelis hakim. Maka putusan diucapkan dalam sidang pada hari Rabu 1 Oktober 2025. Majelis hakim mendampingi telah mengganti penuntut umum Komisi Polaski Amanda Sarjana Hukum terdakwa dan para saksi. Itu ya, seperti yang diucapkan di awal, saya sudah mengatakan sebenarnya perbuatan ini sama dengan perbuatan terdakwa lainnya. Bukan perbuatan yang aneh di peradilan Indonesia. Tapi kenapa menjadi aneh? Karena kamu adalah public figure dan anak korban juga adalah anak seorang public figure. Ya, banyak terdakwa lain yang juga ya, itu dia yang pertama. Yang kedua, sebagaimana yang diingatkan majelis hakim dalam persidangan tertutup, persetubuhan tanpa ikatan perkawinan nikmatnya hanya sesaat, sengsaranya seumur hidup. Ya, jadikan pengalaman hidup. Ya, itu ya. Ya, atas putusan ini, sebagaimana disebutkan tadi, baik penuntut umum, terdakwa maupun penasihat hukum memiliki hak sama untuk melakukan upaya hukum. Terlebih dahulu, untuk hanya catat dalam berita acara, terlebih dahulu kesempatan kami tanyakan kepada penuntut hukum, para penasihat hukum. Upaya hukum banding terima atau pikir-pikir dulu. Jangan didiskusikan.
Banding ya, silakan. Penuntut umum. Ya, pikir-pikir ya. Untuk tingkat pertama, perkara ini dinyatakan selesai dan ditutup. Penasihat hukum Fadil Bajide banding Betul. si Bang Ojol dalam. Bang Mansur, titip dong. Ya boleh. Enggak. Thank you.